Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kita membahas hadis yang ke-12 di dalam bab mujahadah. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh. Ikutin semuanya. An Abi Firasi Rabi'ah ibni Ka'bin Al-Aslami, angkat suaranya, khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi, wudu bukan wudu ya, bacanya wudu, biwudu'ihi wa hajatihi, faqala salni, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati, faqala aw ghaira dhalik, qultu huwa dhaka, qala fa'inni ala nafsika bikasrati sujudi, rawahu Muslim. Perhatikan ini hadisnya ya. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Jadi Rabi'ah ini nama laki-laki. Dia banyak kalau sepintas kayak nama perempuan, padahal itu laki-laki. Seperti Rabi'ah, ini laki-laki. Apalagi Tolhah, itu nama laki-laki. Kalau ada nama orang Tolha, Haji Tolha, sekali perempuan, padahal itu Tolha laki-laki. Khadijah perempuan. Terus apa lagi? Apa namanya ini, siapa? Nuaiman laki-laki jelas sudah. Siapa ya? Ya ada nama sahabat itu ya. Maisarah. Ya. Itu laki-laki yang nemani Nabi, sama Nabi kemana? Hijrah. Nah, itu laki-laki. Tapi ada juga Rabi'ah ini perempuan, seperti seorang wali daripada wali Allah. Ada yang mengatakan hidup di zaman tabi'in, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu seorang perempuan. Setiap malam salat terus. Ada yang mengatakan 1000 rakaat setiap malam. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu hakikatnya itu semua.
Dia adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pelayannya Rasul tadi? Rabi'ah bin Ka'ab. Nah, itu pembantunya Nabi, khadimnya Nabi. Apa ceritanya Rabi'ah ini? Dan termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini ada yang mengatakan itulah asal muasal daripada Sufi. Ya, Sufi. Ahlus Suffah. Jadi kan Sufiyun. Ada yang mengatakan kalimat Sufi termasuk tasawuf katanya. Itu kitabnya yang dipelajari namanya tasawuf. Orang yang mempelajari itu disebut orang yang sudah sampai di situ namanya Ahlus Suffah, ya. Ahlus Suffah itu dia berasal dari sahabat-sahabat. Ada yang mengatakan Ahlus Suffah itu 40 orang, ada yang mengatakan 50 orang, tapi ada yang mengatakan juga 80 orang. Bahkan ada yang mengatakan lebih Ahlus Suffah itu. Siapa pemimpinnya Ahlus Suffah? Yaitu Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Itu pemimpin daripada Ahlus Suffah. Disebut Ahlus Suffah karena dia ada yang mengatakan suka memakai baju wol. Dan mereka ini Ahlus Suffah ini adalah orang yang tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Mereka nggak ada pekerjaan. Mereka cuma di masjid, dan kemanapun Nabi berangkat, mereka ikut berangkat. Kalau Nabi masih ada di rumah, mereka nggak keluar, mereka nggak ikut. Tapi ketika Nabi sudah keluar dari rumah, kemanapun Nabi berjalan, kemanapun Nabi ada acara, Ahlus Suffah ini selalu mengikutinya. Hampir rata-rata selalu mengikutinya dalam banyak kesempatan, apalagi berperang Ahlus Suffah ini. Nah, pemimpinnya itu adalah Abdurrahman bin Sakhar, yang dikenal namanya siapa? Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ahlus Suffah. Nah, jadi sebut Ahlus Suffah. Para ulama banyak mengatakan itulah asal muasal daripada kalimat tasawuf. Ya, tasawuf. Sufi katanya, Sufi. Kalau Sufi itu orangnya, tasawuf ajarannya. Ahlus Suffah kelompoknya disebut Ahlus Suffah. Jadi mereka ini Ahlus Suffah termasuk Rabi'ah bin Ka'ab ini dua pangkatnya. Yang pertama dia adalah khadimnya Rasul, pembantunya Rasul, salah satu pembantunya Nabi. Cuman yang terkenal pembantunya Nabi siapa? Anas bin Malik, 10 tahun Anas bin Malik. Nah, salah satunya di sini juga ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan kemudian yang kedua pangkatnya juga dia Ahlus Suffah, termasuk orang yang Ahlus Suffah tadi ini. Mereka tidak bekerja dan mereka selalu mengikuti Nabi. Lalu bagaimana mereka makan? Nah, kalau ada para sahabat yang datang membawakan rezeki makanan buat mereka, mereka makan. Mereka makan. Kalau nggak ada makanan, mereka puasa. Itu aja kerjaannya. Nah, tapi alhamdulillah para sahabat tuh paham dengan Ahlus Suffah ini. Nah, begitu juga kita yang mempunyai kelebihan rezeki, paham-paham sama orang yang suka di masjid, yang suka menuntut ilmu. Itu gambaran orang penuntut ilmu itu Ahlus Suffah ini, karena dia selalu belajar dengan Nabi. Karena begitu sibuknya mereka belajar dan selalu bersama Nabi, maka mereka tidak ada kesempatan untuk mencari pekerjaan. Imbalannya para sahabat yang bekerja, mereka akan memberikan makanan, memberikan rezeki yang mereka punya sebagian kepada Ahlus Suffah. Dan para sahabat-sahabat yang mereka tidak sempat belajar dengan Nabi, tidak mendengar hari ini pelajaran dari Nabi, maka mereka mengambil pelajaran itu dari Ahlus Suffah. Itu imbalannya tadi.
Jadi Ahlus Sufa belajar dengan Nabi, sahabat yang bekerja. Ketika Nabi sudah istirahat, Ahlus Sufa ini yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang kaya tadi, yang mereka bekerja mencari duit. Imbalannya ibarat kata ya, mereka pun diberikan makanan dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat yang mengambil ilmu kepada Ahlus Sufa ini. Dan pemimpinnya siapa tadi? Abu Hurairah. Nah, begitu maunya berkesinambungan, saling bantu membantu. Ada orang penuntut ilmu, kasihan mereka, nggak sempat bekerja, nggak sempat cari duit. Nah, yang mempunyai kelebihan rezeki, bagilah rezeki itu kepada mereka. Ada yang ngurusin masjid, jadi kaum, jadi imam, mungkin nggak sempat bekerja. Maka orang-orang yang mempunyai kelebihan rezeki, berbagilah rezeki itu kepada mereka, supaya jalan ini, supaya jalan agama ini. Tapi kalau tidak saling tolong menolong, acuh tak acuh, sudah. Akhirnya agama nggak bisa jalan, agama nggak berkembang kalau masing-masing memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Baik, apa kata Rabi'ah bin Ka'ab? Beliau berkata, angkat suaranya, aku suatu malam bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menyediakan air wudu dan kepentingan beliau yang lain. Nabi kan salat malam nih, mau salat malam. Rabi'ah malam itu kebetulan menjadi khadimnya Nabi. Lalu di malam hari Rabi'ah bin Ka'ab ini menyediakan air wudunya Nabi. Wudu itu air wudu, tapi kalau dibaca wudu itu gerakannya, perbuatannya. Bil fathah, bil fathil waw, dengan fathahnya huruf aw. Wudu itu artinya air wudu. Dan juga Rabi'ah bin Ka'ab ini menyediakan hajat Nabi yang lain. Nabi perlu apa begitu, disediakan sama Rabi'ah, karena Nabi kepingin sholat malam. Kemudian setelah selesai, faqala, maka Nabi berkata, ya, setelah selesai semuanya, ikutin. Kemudian beliau bersabda. Jadi setelah Rabi'ah menyelesaikan tugasnya dia, Nabi bersabda, Nabi berkata, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Artinya kamu minta apa? Minta doa kah? Minta apa begitu? Nabi nawarin nih. Ini kalau Nabi yang nawarin itu hebat tuh. Nabi berarti sudah siap itu. Begitu juga kita kalau ketemu dengan ulama. Kalau kita ketemu dengan ulama, kita yang minta doa itu biasa. Ya Habib, tolong doakan kami, guru doakan kami, itu biasa. Tapi kalau Habibnya atau gurunya yang mendoakan langsung tanpa diminta, dia doain langsung, wow, itu berarti sudah siap tuh guru tadi. Beda, kesannya beda tuh, meminta dengan tanpa diminta. Nah, Nabi ini tanpa diminta sama Rabi'ah. Sudah melihat Rabi'ah selesai? Oh, selesai? Langsung. Kamu mau minta apa? Kalau minta duit, minta harta, di dunia saja. Rabi'ah pintar otaknya. Otaknya pintar. Kalau cuma minta urusan dunia, dunia selesai. Entah dia yang duluan meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan dia. Rabi'ah pintar. Lalu apa kata Rabi'ah? Aku pun menjawab, aku minta kepada engkau agar aku dapat menemanimu di dalam surga. Jadi Rabi'ah mintanya enggak alang-alang tanggung nih. Kau minta apa kata Nabi? Kata Rabi'ah, ya Rasul, aku minta bahwa aku menjadi pelayanmu di surga. Aku selalu murafaqah, selalu bersamamu di surga. Tidak ada pangkat yang paling tinggi
di akhirat nanti, apalagi di dunia, kecuali orang yang berdekat dengan Nabi, orang yang bertetangga dengan Nabi. Kita terus terang nih ya, jangankan bersama Nabi nih ya, di dunia saja nih, kita dempetan kita punya rumah dengan rumahnya wali kota. Kira-kira kita bangga nggak? Bangga nggak kalau rumah kita dempetan dengan wali kota? Bagaimana kalau Jokowi dempetan rumahnya dengan Jokowi? Ini Jokowi yang dempetan rumahnya Jokowi dengan Presiden Jokowi. Tetanggaan, dampingan begitu rumahnya, dempet. Bangga nggak kamu kira-kira? Bangga. Kalau kita dekat sama orang yang hebat saja di dunia ini kita bangga, maka tidak ada lagi yang lebih kita banggakan kecuali kita berdempetan, berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang diminta Rabi'ah, pintar, cerdas dia. Makanya ada doa nih ya, doa. Itu Abuya sering baca, tadi kita baca juga. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa ru'yatahu wa murafaqatah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang besar. Bisa apa? Ziyaratahu, bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ru'yatahu, dan bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa murafaqatahu, dan selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita minta. Wa fil akhirati syafa'atahu wa ru'yatahu, dan di akhirat kita minta syafaat dan juga melihat Nabi, wa ru'yatahu wa murafaqatahu. Minta syafaat di akhirat. Kalau di dunia minta apa namanya? Minta ziarah. Di dunia, ya Allah berikan aku bisa berziarah ke makam Nabi, bisa melihat Nabi, bisa bersama Nabi. Di akhirat, wa fil akhirati syafa'atahu wa ru'yatahu wa murafaqatahu. Di akhirat nanti saya minta ya Allah bersama Nabi untuk apa? Minta syafaatnya Nabi. Wa ru'yatahu, bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa murafaqatahu, dan berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murafaqatnya sebuntilan apa jar orang Banjarbahan itu apa kesana kemari itu apa, membuntil, tahu membuntil ya kah bahasanya orang Banjar, membuntil terus nih si utuh nih, artinya kemana Nabi berjalan umpat terus tuh membuntil lawan Nabi. Itu di akhirat nanti di padang mahsyar. Puncaknya wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatah. Di surga nanti kita minta melihat Nabi, bersama Nabi. Kenapa tidak ziarah? Ziarah di dunia. Kenapa tidak minta syafaat? Syafaat di padang mahsyar. Tapi di surga kita sudah aman. Tapi kita minta lagi dua. Apa itu? Melihat Nabi selalu, bersama Nabi selalu. Nah, itu boleh dibaca itu doa. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa ru'yatahu wa murafaqatahu wa fil akhirati syafa'atahu wa ru'yatahu wa murafaqatahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Dan beruntunglah kita dan kalian kalau seandainya di dunia ini kita bisa pernah melihat Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah kita dan kalian semua yang pernah melihat Nabi. Kenapa? Karena kalau bisa melihat Nabi, maka walaupun dalam tidur, maka suatu saat akan melihat Nabi dengan yaqadzatan, akan melihat Nabi dengan keadaan jaga. Dan kalau seandainya melihat Nabi dalam keadaan jaga, beriman sampai mati, maka pasti bisa melihat Nabi di akhirat dan pasti masuk ke dalam surga. Beruntung. Tapi kalau di dunia ini sudah 40 tahun umur, 50 tahun, 60 tahun sudah hendak apa namanya, jar orang sudah parak hendak mati nih.
belum suah bermimpi lawan Nabi, ini harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Maka berusahalah kita kalian untuk bisa bermimpi dengan Nabi itu. Bisa bermimpi dengan Nabi itu. Usaha. Kalau tidak usaha, jauh harapan bisa bermimpi dengan Nabi tadi. Nah, bagaimana usahanya? Salah satunya adalah banyak-banyak membaca salawat. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang kita mampu mengerjakan sunnah tadi dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta. Ketiga, menghadirkan selalu Rasulullah dalam hati. Jadi mengingat ini, saya mengerjakan ini sunnah Nabi, saya mengerjakan ini sebagaimana yang dikerjakan Nabi. Bagaimana kalau orang ngefans dengan satu artis atau dengan pemain sepak bola? Gayanya dia ikutin, cara bicaranya dia ikutin, cara berjalan, cara bicara, pakai baju, dia ikutin semuanya. Kenapa? Karena dia kepingin mendarah daging, dia punya darah dan dagingnya itu seperti idolanya. Nah, tuh. Subhanallah. Itu permintaan, kita kembali permintaannya siapa tadi? Rabi'ah bin Ka'ab. Itu permintaan paling mantap sudah itu, tidak ada lagi daripada itu. Lalu beliau bertanya lagi. Nah, siapa yang bertanya? Nabi. Tanya kepada Rabi'ah, apakah tidak ada permintaan yang lain? Ikutin. Apakah ada permintaan yang lain? Nabi nawarin, masih ada nggak permintaan yang lain? Kalau ada sekalian. Sekarang nih kata Nabi, kalau ada ini. Karena Nabi melihat mungkin hijab terbuka. Lalu aku menjawab, hanya itu saja wahai Rasulullah. Artinya tidak ada yang lain ya Rasul. Itu yang paling mulia sudah. Nah, aku nggak minta dunia, aku nggak minta yang lain. Minta itu aja. Bersamamu di akhirat. Nah, itu hebatnya di situ. Bersama Nabi di dalam surga. Lalu Nabi pun memberikan caranya. Nah, kalau bahasa kitanya, hai Rabi'ah, kalau kamu kepingin bersama aku dalam surga, itu kan permintaan besar nih. Kalau kamu kepingin bersamaku di dalam surga, maka ini resepnya. Apa resepnya? Beliau bersabda, bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Artinya, hai Rabi'ah, kalau bahasa kitanya nih, aku bisa bantu kamu supaya kamu bisa bersamaku dalam surga, asalkan kamu penuhin syarat ini. Apa itu? Banyak-banyak sujud, banyak-banyak salat. Bisa salat kepada Allah Ta'ala, bisa membaca salawat. Itu tuh resepnya Nabi. Dan ini walaupun ini hadis ini yang meriwayatkan Rabi'ah, walaupun ini resepnya Rasul memberikan kepada Rabi'ah, tapi para ulama mengatakan resep ini bisa kita pakai juga untuk bersama Nabi di alam surga. Ini kan Nabi kan cuma menawarkan kepada Rabi'ah. Lalu apakah ini cuma Rabi'ah saja yang bisa? Kita nggak bisa? Nah, kita tetap bisa. Walaupun ini kepada Rabi'ah, tapi ulama mengatakan kita bisa seperti Rabi'ah untuk bersama Nabi di alam surga. Caranya gimana? Bikathratis sujud, dengan banyak sujud. Yakni dengan salat banyak. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Kalau sudah salat 5 waktu kita kerjakan, tambah lagi dengan tata caranya yang benar, sujud yang benar, takbiratul ihram yang benar, baca Fatihahnya yang benar, rukuknya benar. Jangan salat nang kayak dikejar orang Banjar, jangan salat nang kayak dikejar hantu. Atau jangan salat seperti gaya dikejar orang gila. Kira-kira sereman mana, dikejar orang gila atau dikejar hantu? Kata orang, aku lebih baik dikejar hantu daripada dikejar orang gila. Kalau dikejar hantu masih bisa bebacaan. Kalau dikejar orang gila, kada tahu dibasah dia. Aida.
Baikin salatnya. Setelah dibaikin kita punya salat berjamaah, jamaah. Jangan lupa jamaah. Jamaah, oh jamaah. Salat berjamaah. Setelah kita berjamaah, salatnya kita benar dan semuanya benar. Ingat-ingat, kalau kita punya hutang salat zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, atau kita semuanya nih di masa-masa jahiliyah kita, dulu pernah nggak sholat, waktu mencari gawian, siang jadi malam, malam jadi siang, kita tidak mengerjakan sholat fardu karena kesibukan dunia, bertobat dan segeralah mengqadha sholat-sholat yang kita tinggalkan itu. Karena bersepakat para ulama, sepakat nih para ulama, tidak ada beda pendapat, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, bahwa apabila ada seseorang meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja, enggak kedengaran suaranya. Sengaja. Suara di luar. Sengaja. Apabila ada seseorang meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja, apa yang terjadi? Maka wajib diqadha. Sepakat para ulama dengan masalah itu semua. Fahimtum? La ilaha illallah. Kita pernahkah membahas masalah qadha salat suah ya? Nah, jadi kalau seandainya banyak pernah meninggalkan salat, wajib qadha. Hitung-hitung setahun kah 2 tahun suah meninggalkan salat. Dan selama kita mengqadha salat itu, kita tidak perlu salat sunnah. Jadi selama kita punya hutang salat nih bahari, setahun kah 2 tahun, hitung-hitung kita seorang. Berdiam-diam aja, jangan kita berpada-pada lawan orang. Supan kita seorang. Sudah Allah tutupin aib kita, kita membongkar lagi. Aku bahar itulah, wah pokoknya banyak kada sholatnya. Kemudian gawian kesana kemari tenang menguntal ilmu. Jangan dibongkar aib kita. Allah sudah tutupin aib kita, jangan dibongkar-bongkar. Cukup kita mengingat dosa kita, bertobat. Kalau kita punya hutang sholat, punya hutang puasa dan sebagainya, qadha semuanya. Dan selama kita mengqadha salat, kita bicara salat, selama kita mengqadha salat, maka selama kita belum menuntaskan qadhaan salat itu, kita tidak perlu salat sunnah. Tinggalkan salat duha, witir, qabliyah, ba'diyah, dan ganti semuanya itu dengan mengqadha salat. Boleh. Salat sunat. Jangan. Tidak perlu. Kenapa? Karena di akhirat Allah tidak menanya tentang salat sunat. Nah, jangan. Jangan. Kalau ditanya apakah sah, tapi tidak usah. Jadi gini ya. Di akhirat, perhatikan ini. Kami kada bertanggung jawab kalau ada yang mengatakan boleh salat sunat. Nah gini ya, salat kalau ada orang hutang salat fardu nih ya. Kalau dia salat sunatnya sah nggak? Sah. Tapi permasalahannya, ngapain kerja yang sunat kalau yang wajib masih keteter? Boleh, cuman sayang. Kenapa? Karena di akhirat, perhatikan ini kalimatnya, di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak menanya tentang salat sunnah kita. Allah tidak menanya tentang salat kita tarawih, salat tahajud, salat duha, enggak. Yang Allah tanya dulu salat fardu. Salat fardumu beres kada? Kalau beres, baru salat sunnah yang lain. Salat sunnah itu tambahan. Nah itu disepakati para ulama, terutama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang pengarang Ratib Haddad itu, kita mengqadha salat itu, qadha salat sampai habis. Dan selama kita mengqadha, tidak diperlukan untuk mengerjakan salat sunnah. Artinya qabliyah ba'diyah nih, qabliyah ba'diyah seperti umpama qabliyah maghrib. Ada qabliyah maghrib sini. Kita punya hutang salat umpama dulu mengqadha salat umpama 3 bulan umpama. Selama 3 bulan itu kita selama salat 3 bulan yang kita tinggalkan salat itu kita wajib qadha. Umpama ini kita qabliyah ba'diyah maghrib.
qobliyah maghrib. Kita ganti qobliyah maghrib dengan mengqadha salat fardu maghrib. Kemudian kita salat fardu maghrib, kemudian kita salat fardu maghrib qadha lagi. Kita tinggalkan qobliyah ba'diyahnya, gantikan dengan qadha tadi. Begitu juga isya, begitu juga subuh, begitu juga dan yang lainnya. Cuman kalau setelah subuh kan itu kalau kelihatan orang mengqadha nanti timbul pertanyaan. Padahal kalau mengqadha salat setelah salat subuh itu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau kita salat di dekat orang yang orang nggak paham ilmunya, nanti timbul tanya, kenapa salat setelah salat subuh ajaran sesat lagi nih? Padahal enggak, hukumnya wajib mengqadha itu. Puasa kan juga. Puasa kalau sama. Cuman puasa ini nyamannya kita bisa, puasa ini kita bisa menggabung. Senin Kamis itu di pondok tuh Abu ya ajarkan puasa Senin Kamis. Gabung. Umpama besok hari Kamis lah. Nah besok Kamis umpama. Jadi niatnya yang wajib qadha dulu. Bagaimana? Contoh saja. Aku niat mengqadha puasa Ramadan besok hari tunai fardu karena Allah Ta'ala. Kebetulan besok hari Kamis. Aku niat puasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Cuman kata ulama, walaupun boleh digabung, tapi niat qadha diutamakan. Bukan yang sunnah ikut yang wajib, tapi yang wajib bukan yang wajib ngikutin yang sunnah, tapi yang sunnah ngikutin yang wajib. Makanya diutamakan niat qadha dulu. Ada yang nggak boleh katanya, biar aja. Kalau mereka nggak mau ya sudah, qadha dulu, baru sunnah lagi, nggak apa-apa. Tapi boleh menggabung, boleh. Itu pendapatnya Imam Ramli dan yang pendapat ulama yang lain. Asalkan apa? Niat qadha puasa diutamakan, baru niat puasa sunnah, menggabung gitu ya. Nah kembali kepada salat tadi para jamaah ya, ini tolong dicermati betul-betul. Kita boleh mengerjakan salat malam, salat fardu malam. Apa salat fardu malam itu? Maghrib, isya, dan subuh. Maghrib, isya, dan subuh itu kan kerjakan di mana? Dikerjakan di malam hari. Kita boleh mengqadha maghrib, isya, dan subuh tadi di siang hari. Begitu juga sebaliknya, salat siang. Apa salat siang? Zuhur dan asar. Boleh kita kerjakan di malam hari. Atau kita kerjakan yang kayak pertama tadi, qobliyah, ba'diyah kita ganti dengan qadha, tunai, qadha. Qadhanya qobliyah, kemudian tunainya ke tengah, kemudian ba'diyahnya hilangkan, ganti dengan qadha. Seperti itu tuh. Atau kalau kita mau tuntaskan satu-satu dulu, maghrib kita punya utang sholat qadha 3 bulan umpama. Maghrib dulu, umpama nih maghrib, sampai habis maghrib tadi, lunas hitungannya. Kemudian apa lagi? Isya lagi, boleh juga. Habis isya, subuh lagi, dan seterusnya. Terserah, bagaimanapun caranya terserah, asalkan dituntaskan mengqadha sholat tadi itu. Salat qadha tadi ya. Nah, kalau seandainya, perhatikan nih ya, kalau seandainya kita meninggal dunia nih, ternyata belum tuntas mengqadha tadi, bagaimana nih? Perhatikan. Yang ujung-ujungnya nanti kita minta rahmatnya Allah. Cuman tadi kata ulama begini ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menanya tentang hasil. Tapi Allah tanya tentang usaha. Kamu di dunia kemarin pernah nggak salat? Pernah ya Allah. Terus gimana? Saya taubat ya Allah. Terus saya qadha ya Allah. Terus selesai nggak? Nggak selesai ya Allah. Kenapa? Keburu meninggal ya Allah. Sudah kata Allah, nggak apa-apa. Yang penting kamu ada usaha untuk mengqadha. Yang repotnya kalau ada orang banyak hutang salat tapi nggak mau diqadha-qadha. Salat sunnah aja nggak bisa. Sunnah tidak bisa menambal yang wajib. Paham kira-kira ini? Nah di sini juga bekias yang lain, para ulama banyak bekias yang lain. Sama juga kata ulama nih ya, bekiasan. Ini dikias kata ulama. Orang punya hutang ini apa? Kalau tadi kan sama Allah Ta'ala, ini sama manusia. Orang punya hutang duit, umpama hutang duit 1 juta. Padahal sudah waktunya dia bayar, dia nggak mau bayar. Mucil nggak orangnya? Sudah ada uangnya, temponya sudah waktunya untuk dibayar, tapi dia nggak mau bayar. Lalu dia sedekah,
Masuk ke masjid, dia masukin uang 50.000 ke infak masjid ini. Ulama yang tegas mengatakan hukumnya haram. Sedekahnya jadi haram. Kenapa? Sedekah itu sunnah. Membayar hutang hukumnya wajib. Ngati yang punya hutang nih. Ya, itu seperti itu. Nah begitu juga tadi salat. Nah tapi kalau ada yang mengatakan sedang selimpang, kita mengqadha salat kemudian salat sunnah, jawabannya salat sunnahnya tetap sah. Tetapi ingat, di akhirat Allah menanya tentang salat fardu. Allah tidak menanya tentang salat sunnah. Tapi kalau sudah beres semua salat fardunya, baru adakah salat sunnahnya tambahannya? Ada. Ini bonus-bonusnya. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan yang sunnah, selesaikan dulu yang wajib-wajib. Nah, seperti itu ya. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Ingat-ingat kita seorang-seorang kalau apabila ada hutang salat, hutang puasa, wajib segeranya untuk diqadha. Baik, cukup sekian. Insyaallah nanti keberangkatan umrah dimulai di bulan Agustus ya. Ada berita di TV katanya kemarin akhir daripada pemulangan jamaah haji itu tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus. Berarti kalau ada yang mengatakan berangkat bulan Juli dan sebagainya, sampai sekarang itu tidak ada yang memastikan travel bulan Juli. Tapi kalau bulan Agustus, insyaallah mudah-mudahan itu sudah ada keberangkatan di bulan Agustus. Nah, ada kabar terakhir itu jamaah pulang dari musim haji adalah tanggal 3 Agustus. Para jamaah yang kepingin berangkat umrah, kita buka dari bulan Agustus, September dan seterusnya. Ya, harganya 29 juta 9 hari dan 32 juta 12 hari, semuanya keberangkatan dari Balikpapan. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nasta'udika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.